warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syahril. Izinkan saya mengulas beberapa pengetahuan Bapak mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita selaku bangsa Indonesia mengenai lingkungan kita serta mengutamakan kesatuan dan persatuan di wilayah kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Bapak apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara, Pak? Bela negara menurut pandangan saya itu adalah sikap dan perilaku kita selaku warga negara dalam mencintai negara kita, negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seutuhnya. Begitu Pak ya. Baiklah Bapak, selanjutnya kira-kira apa yang Bapak ketahui mengenai isu strategis yang dapat menimbulkan suatu ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan bagi suatu kedaulatan negara? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan suatu negara itu suatu kegiatan atau tindakan yang membahayakan negara baik dari luar maupun dalam negeri yang dapat dibuktikan kegiatan itu memang benar-benar mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Isu yang dapat berkembang itu akan menimbulkan berbagai polemik baik itu secara individu atau organisasi. Dengan memunculkan isu-isu tersebut, hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan negara Indonesia. Kira-kira Pak, apa contoh isu yang ada di negara kita ini yang dapat membahayakan? Contohnya dulu itu pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, aksi-aksi yang berbau sara, sekarang ini aksi teror, serta berita-berita hoax yang ada di media massa, baik itu yang lebih tepatnya lagi online. Sebenarnya seperti media online itu sangat membahayakan juga Pak ya, apabila seperti berita-berita hoax itu menyebar luas secara cepat kan? Ya, memang berita-berita itulah yang dapat menimbulkan ancaman bagi negara kita ketika berita hoax itu dinilai masyarakat itu merupakan kebenaran padahal berita itu berita bohong. Jadi dapat mengganggu kedaulatan kita, ancaman dari dalam. Terima kasih. Baiklah Pak, selanjutnya mengenai isu-isu yang Bapak berikan tadi, contoh tadi, menurut Bapak kira-kira upaya apa yang bisa Bapak lakukan sebagai warga negara untuk meminimalisir ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dari isu yang Bapak sebutkan tadi? Kalau saya pertama itu kita harus mengetahui pemahaman tentang bela negara yang berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Serta kedua, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis di keluarga serta di masyarakat. Kemudian membentuk masyarakat yang sadar hukum atau taat hukum, serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan dan Maha Esa, serta menjaga keamanan di sekitar kita, serta menimbulkan kedamaian yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin sekian Pak ya. Terima kasih banyak atas bantuannya mengenai pengetahuan Bapak nih mengenai pengertian wawasan kebangsaan, bela negara. Berarti Bapak sudah mengetahui
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Yolanda? Ini Yola mau nanya-nanya bentar Bu. Ibu tahu nggak apa itu wawasan kebangsaan sama bela negara? Oh ya, wawasan kebangsaan itu rasanya menjiwai semangat bangsa. Dan kalau bela negara itu jiwa kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin berkelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terus Bu, kan sekarang ini banyak isu-isu strategis yang dapat mengancam, terus membuat gangguan, hambatan, serta tantangan di negara kita. Yang lagi hits gitu, Ibu tahu nggak kira-kira apa? Oh, yang lagi hits ya? Kayaknya itu sekarang contohnya narkoba kali kayaknya. Terus Bu, kira-kira kita ini apalah upaya yang bisa kita buat Bu untuk membela negara dalam menanggapi permasalahan itu? Oh, yang masalah narkoba itu? Iya Bu. Kalau narkoba itu ya kita yang muda-muda ini, biasanya kan yang muda tuh yang main narkoba itu ya pergaulan itu pilihlah pergaulan yang bagus, jangan ikut-ikutan orang. Oh ini ngumpul di sini, rupanya taunya adalah yang bisa kayak merokok gitu. Itu apa? Kadang-kadang kawannya nyoba, oh aku juga punya apa itu? Dia nyoba, oh tahu itu narkoba. Itu kan tidak bagus. Terus ambillah kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya ya berolahraga, ya kan. Terus gunakanlah waktu yang baik atau kita beribadah. Bagus kalau yang beragama mungkin ya karena ibu muslim ya mungkin ada remaja masjid misalnya ikut kegiatan itu, atau di rumah bagi yang perempuan kalau yang mungkin pulang dari kerja atau pulang dari sekolah ya bisa mungkin bantu orang tuanya entah memasak. Jadi carilah kesibukan yang bagus, bukan harus ini kumpul-kumpul yang tidak baik lah sama yang remaja-remaja gitu. Berarti pergaulan itu penting kali ya Bu? Oh iyalah, itu pergaulan itulah yang penting. Kita kan lingkungan ini, kalau lingkungan sudah tidak bagus, kawan kita sudah tidak bagus ya, apalagi kalau orang tuanya juga bukan tidak peduli ya, mungkin sibuk, agak kurang waktu mungkin sama anak-anaknya misalnya. Nah di situ yang harus kita perhatikan. Sudah paham lah Bu. Makasih banyak ya Bu. Maaf Ya. saya ganggu Ibu. Ya, makasih sama-sama. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Kak, saya boleh minta waktunya sebentar Kak untuk diwawancarai? Boleh. Menurut Kakak, kalau wawasan kebangsaan itu sendiri gimana ya Kak? Wawasan kebangsaan itu ialah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh iya begitu Kak. Kalau bela negara sendiri menurut pandangan Kakak gimana ya Kak? Bela negara sendiri yaitu sikap perilaku kita dalam mencintai tanah air. Kak, kalau menurut Kakak mengenai isu-isu yang sering terjadi saat ini, kira-kira isu apa yang bisa menjadi ancaman, gangguan, hambatan, ataupun tantangan di negara kita? Yang pertama, isu politik mengenai masa jabatan presiden 3 periode. Lalu selanjutnya ada isu tentang kesehatan terkait kontroversi vaksin. Lalu selanjutnya ada isu mengenai pergantian logo halal di Indonesia. Kak, bagaimana tanggapan Kakak sebagai warga negara mengenai isu-isu yang telah Kakak ceritakan tadi? Menurut saya yang pertama isu politik masa jabatan presiden 3 periode. Sebaiknya kita jangan memberi statement yang dapat menimbulkan pro dan kontra, selalu update informasi mengenai kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya isu kesehatan terkait kontroversi vaksin.
menurut saya tetap mengikuti vaksin yang merupakan kebijakan pemerintah, mengajak dan mensosialisasikan informasi mengenai vaksin kepada teman, kerabat, dan keluarga. Lalu isu terakhir terkait pergantian logo halal di Indonesia, menurut saya selanjutnya menerima dan menaati setiap kebijakan baru yang telah diputuskan oleh Kementerian Agama. Lalu tidak menuai kontroversi dengan mengulas kata-kata yang tidak pantas di media sosial. Baik Kak, terima kasih Kak atas waktu yang telah Kakak berikan. Semoga informasi Kakak bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Kak. Jadi kesimpulannya adalah wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat banyak isu-isu yang dapat menimbulkan AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, yakni korupsi, narkoba, krisis ekonomi, dan lain-lain. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau biasa disingkat dalam AGHT. Dalam menghadapi AGHT, terdapat unsur-unsur kekuatan nasional, yaitu Asagatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah terdiri atas wilayah, geografi, penduduk atau demografi, dan sumber daya alam. Pancagatra adalah aspek sosial terdiri atas Ipolexos Budhankam. Asagatra dilakukan dengan memperkuat ketahanan nasional dan dilanjutkan dengan pembinaan bela negara. Dalam pembinaan bela negara, terdapat 6 konsepsi bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Aksi bela negara terdapat sinergi pentahelix meliputi akademik, bisnis, community, media, government, atau biasa disingkat ABCMG. Masing-masing pihak dalam ABCMG memiliki peran penting guna menjaga keutuhan NKRI. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih.